Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ibadah gabungan Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luwuk saat ini, Minggu 31 Mei 2020 kita akan mulaikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita semua saat ini, sehingga pada saat ini kita boleh berada di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus, untuk mengadakan ibadah gabungan Kompelsus Ibu saat ini secara live streaming. Karena saat ini kita masih mematuhi peraturan dari pemerintah yang dianjurkan untuk kita tetap tinggal di rumah, kita memperhatikan social dan physical distancing, serta kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan atas nama pengurus Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luwuk saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jenri Tukaeja MTeol yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini, dan kepada Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk secara khusus tim multimedia yang telah memfasilitasi pelaksanaan ibadah gabungan Kompelsus Ibu saat ini secara live streaming, sehingga ibadah kami pada saat ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ucapan terima kasih pula yang berikutnya diucapkan kepada semua anggota Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah secara live streaming, dan juga Kompelsus Ibu yang berada di luar atau di tempat lain yang sempat bergabung dengan kami Jemaat Bukit Zaitun Luwuk untuk mengikuti ibadah secara live streaming, diucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara yang sekalian yang kekasih, ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jenri Tukaeja MTeol, dan untuk memulaikan ibadah kita saat ini dijemput jemaat berdiri. Kita akan melakukan lagu Mars Kompelsus Ibu GKLB. Kompelsus Ibu GKLB, mari kita maju bersama. Janganlah kita hanya diam, tunjukkanlah peranan Ibu. Hidup dalam dunia pembangunan dan berbagai tuntutan zaman. Pergunakanlah segala karunia yang Tuhan telah berikan. Sebagai ibu gereja, mari kita turut berperan. Jangan enggan untuk bersaksi, bersandarlah pada Tuhan. Namun jangan kita lupakan tugas panggilan yang utama di keluarga, di gereja, dan di negara. Itulah tugas mulia. Mari kita maju bersama. Janganlah kita hanya diam, Tunjukkanlah peranan Ibu. Hidup dalam dunia pembangunan dan berbagai tuntutan zaman. Pergunakanlah segala karunia yang Tuhan telah berikan. Kita sebagai ibu gereja, mari kita turut berperan. Jangan enggan untuk bersaksi, bersandarlah pada Tuhan.
panggilan yang utama, di keluarga, di gereja, dan di negara. Itulah tugas mulia. Panggilan beribadah. Allah itu adalah roh, sebab itu marilah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Dia berfirman, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya Allah, datanglah dan kuduskanlah ibadah kami ini dengan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Masih sementara berdiri, kita kembali mengagungkan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan keempat. Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Disilakan duduk kembali. Marilah kita mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 66 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Kembali kita mengagungkan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama. Pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal
Allah yang hidup, Bapa kekal. Kompelsus Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa karena kita menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada banyak kali kita melakukan hal-hal yang telah menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, dalam kebersamaan kami sebagai Kompelsus Ibu, saat ini kami bersyukur karena hanya atas kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada dalam satu persekutuan ibadah, gabungan Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Saitun Luwuk. Dalam sukacita iman kami saat ini, kami pun menyadari bahwa dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, ada banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kekudusan-Mu. Karena itu saat ini ya Bapa, kami datang memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, baharui hidup kami, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak kekasih-Mu. Ini kami yang datang berdoa, yang mengaku dosa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Menyambut pengakuan dosa dan berita anugerah Allah, kita kembali mengagungkan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama, "Mampirlah dengar doaku." Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Melengkapi rasa syukur, sukacita kita atas ibadah gabungan Kompelsus Ibu saat ini, kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan, yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita siapkan bagian Alkitab kita, Kolose pasal 2, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari kekurangan dan keterbatasan kami. Karena itu kami mohon, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu dapat dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, bahkan dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu di dalam hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, bahkan yang akan memberlakukan kebenaran firman dalam kehidupan setiap hari. Kompelsus Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini sebagai satu kompelsus yang ada di Jemaat Bukit Saitun Luwuk, khususnya Kompelsus Ibu, kita telah memulai bentuk kegiatan yang dapat dikatakan pertama untuk kita laksanakan dalam ibadah live streaming seperti ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat ini akan menjadi sesuatu yang akhirnya ke depan akan menjawab ada begitu banyak kerinduan dari kita yang mungkin tidak sempat hadir kalau kita laksanakan ibadah-ibadah secara bergilir di tiap-tiap kolom, tetapi dalam kondisi seperti ini, saya percaya akan semakin banyak dari anggota Kompelsus Ibu yang akan mengambil bagian dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Jadi sekarang tidak ada alasan keterbatasan fisik, sakit atau apa, karena berita firman Tuhan datang langsung di rumah. Persoalannya adalah tinggal hati. Apakah kita akan membuka hati untuk Tuhan? Itu yang menjadi persoalan bagi kita saat ini. Jadi kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan secara siaran live streaming seperti ini adalah sebuah jawaban yang mungkin selama ini menjadi pergumulan Kompelsus Ibu. Bahkan semua Kompelsus, kenapa kehadiran anggota sedikit? Tetapi hari ini firman Tuhan terjawab bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Nah, saat ini dalam ibadah Kompelsus Ibu, kita telah membaca bagian Alkitab dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dalam bacaan ini kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus memiliki pemahaman yang cukup luas. Dia tidak hanya memahami kebenaran firman Tuhan, atau kalau kita mau bahasakan, dia tidak hanya memahami ilmu teologi saja, tetapi ternyata Paulus juga memiliki pemahaman luas dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, pada kesempatan ini, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus mengambil contoh ataupun gambaran bagaimana pertumbuhan iman terjadi dari pengalaman petani. Jadi pada kesempatan ini saya pun ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Paulus menggunakan ilmu pertanian ini sebagai sebuah gambaran pertumbuhan iman orang percaya. Nah, tentunya sebagai petani, setiap petani menginginkan apa yang ia tanam bisa memberikan hasil yang baik. Itu kerinduan
Dan tidak mungkin tidak semua petani pasti merindukan hal itu. Dia merindukan, menginginkan bahwa apa yang ditanam akan bertumbuh, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, dalam proses pertumbuhan yang juga dipakai Paulus berakar di sini, itu akan terjadi jikalau tanaman yang ditanam itu memiliki reaksi dengan media atau tempat di mana tanaman itu ditanam. Jadi ada dua media. Yang pertama tanah, kemudian ada juga air. Karena ada tanaman yang juga hidup dengan subur ketika batangnya melekat di air atau ditaruh di air. Seperti yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Sayur kangkung itu, dia ada kangkung yang tumbuh dengan begitu luar biasa lebat di atas air. Jadi apa yang ditanam itu akan dapat bertumbuh dengan baik ketika dia melekat baik di media tanah ataupun di air. Nah, dengan ada hubungan itu, maka tanaman itu akan berupaya untuk merambatkan akarnya, untuk dapat menumbuhkan akarnya, bahkan menancapkan akarnya lebih dalam, sehingga dengan demikian ketika akarnya bisa merambat dan menancap lebih dalam, maka pertumbuhan yang terjadi tentu akan lebih baik. Nah, gambaran ini yang diambil Paulus dalam ia mengajarkan tentang pertumbuhan iman orang percaya. Ketika seorang menjadi Kristen, mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pengakuan kita tidak berhenti pada pengakuan itu saja. Tetapi selanjutnya harus ada pertumbuhan iman percaya. Karena kalau hanya sekedar pengakuan, maka iman kita tidak bertumbuh. Kalau mau ditanya kepada semua orang percaya, semua orang Kristen, pasti akan mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi persoalannya adalah, apakah yang ia katakan sesuai dengan yang dia lakukan? Ini kan yang menjadi pergumulan kita bersama, baik sebagai Kompelsus Ibu maupun semua orang percaya. Jadi ketika ada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selanjutnya harus ada pertumbuhan. Persoalannya adalah, kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus melekat. Melekat kepada siapa? Melekat kepada Yesus. Kehidupan percaya kita harus sungguh-sungguh melekat. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, baru kita serius melekat. Baru kita betul-betul membutuhkan Dia. Tetapi dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan, benar-benar hidup kita harus melekat. Karena kalau tidak, kita tidak bisa berakar. Sebagaimana contoh tadi, tanaman tidak akan berakar dengan baik kalau dia tidak melekat pada media tumbuhnya. Baik di tanah ataupun di air, seperti yang saya katakan tadi. Jadi, orang percaya ketika ada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selanjutnya kehidupan kita harus melekat dengan baik kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, proses untuk melekat ini tentu ada proses yang dibutuhkan. Ada pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi. Termasuk pengalaman rohani yang harus terus-menerus dilakukan. Mungkin kita bertanya ibu-ibu, apa pengalaman rohani yang harus kita lakukan sehingga pertumbuhan iman percaya kita benar-benar dapat bertumbuh dengan baik dan bahkan diharapkan dapat menghasilkan buah yang baik juga. Ketika hidup kita melekat kepada sumber pertumbuhan itu, selanjutnya agar pertumbuhan itu dapat terjadi dengan baik, akar kita bisa merambat, bisa menancap dengan baik, maka kita harus jangan bosan-bosan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus jangan bosan-bosan belajar tentang firman Tuhan. Kemudian yang ketiga,
kita jangan bosan-bosan untuk bersekutu. Walaupun saat ini kita ada dalam persekutuan yang secara fisik, orang bilang baik social distancing maupun physical distancing, kita terpisah. Pak Pendeta ini supaya pakai bahasa Batui lagi. Jadi kita terpisah, tetapi makna keterpisahan kita tidak membuat iman kita terpisah. Semakin kita ada dalam keterpisahan secara fisik, tetapi iman kita semakin menyatu di dalam Tuhan. Itu yang diharapkan. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin bertumbuh, berakar dan menancapkan akar kita dengan baik, sehingga pertumbuhan iman kita bisa terjadi, maka jangan bosan-bosan berdoa. Jangan bosan-bosan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan bosan untuk bersekutu. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan bosan dan malu untuk bersaksi. Karena terkadang pertumbuhan iman orang percaya terhambat di sini. Jadi kalau macam PAM, sebagus DP air dari mata air, dia berjalan dengan baik, melalui pipa yang besar, kemudian masuk ke pipa yang sedang, akhirnya dia masuk ke pipa yang kecil, ke rumah-rumah, tetapi persoalan ketika keran rusak, maka air tidak akan keluar dengan baik. Persoalan kita di situ. Sebagai Kompelsus Ibu, terkadang kita bertanya, bagaimana Pak Pendeta kita orang mau bersaksi? Sedangkan kita ini baru berdiri di muka orang sototofori sampai lutut. Apakah saya harus berkhotbah sebagai majelis, sebagai pendeta, seperti yang dilakukan Pak Pendeta? Bukan hanya begitu. Apakah kita akan menyanyi? Juga bukan hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana kita membawa cara hidup kita, tutur kata kita, perilaku kita dalam kehidupan keseharian kita. Ketika suami, ketika anak-anak, orang tua, teman, bahkan umat lain menyaksikan kehidupan kita, mereka akan melihat. Dan itu wujud kesaksian kita. Wujud kesaksian kita. Beberapa waktu yang lalu saya mau ceritakan, saya memimpin kelas katekisasi dan memberikan contoh bagaimana sebuah kesaksian yang sederhana yang terkadang dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Karena ini kelas katekisasi, jadi umur mereka umur remaja dan pemuda-pemudi. Saya katakan begini, terkadang dalam menjalani hidup, kita singgah dipanggil teman ataupun mentraktir teman makan di tempat umum. Kalau dulu masih bebas orang makan baik gado-gado mungkin tenetuan atau bakso. Biasa kalau anak-anak muda banyak di bakso. Biasa ketika ada di tempat makan, kita orang tidak berdoa. Karena mungkin berpikir, cuma saya yang Kristen, doang juga tidak tahu kalau saya Kristen. Ada perasaan malu untuk tunduk kepala, tutup mata, dan mensyukuri berkat Tuhan. Makan jo, tidak ada yang tahu. Itu biasa yang dilakukan. Tetapi benarkah apa yang kita lakukan Tuhan tidak tahu? Sebenarnya itulah kesempatan, walaupun kecil, walaupun waktunya tidak panjang, tetapi limit waktu yang sempit, yang sederhana itu membuat kita sebenarnya memiliki waktu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saat itulah kita akan menyatakan bahwa saya ini anak Tuhan. Saya mensyukuri berkat Tuhan. Nah, sebagai Kompelsus Ibu, kita pun punya banyak waktu sebenarnya untuk dapat menyaksikan itu. Bahwa betapa Tuhan berpengaruh dalam kehidupan kita. Salah satu pengaruh yang dapat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita adalah ketika waktu cuap-cuap kita kurangi. Membicarakan sesuatu yang lebih mungkin saya mau katakan lebih positif. Jujur harus kita katakan sebagai ibu-ibu, sebagai Kompelsus Ibu, bahwa dalam menjalani kehidupan yang ada, kalau orang so tak kumpul, jangankan tak kumpul, di WA saja. Begitu luar biasa orang bercelotes itu. Rame sekali. Kalau bisa bersuara itu WA,
luar biasa DP ribut. Mungkin saya tidak dapat tidur karena on terus HP. Tapi tidak bersuara, tapi kalau melihat apa yang disampaikan, yang diungkapkan luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa Kompelsus Ibu banyak menghasilkan hal-hal yang positif, dan itu terus harus kita kembangkan. Nah, oleh karena itu ketika kita betul-betul dapat belajar tentang kebenaran firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan akhirnya mau menyatakan kesaksian, jangan putus di ujung. Tuntaskan panggilan kita sebagai Kompelsus Ibu. Ketika pengakuan kita dengan berani mengatakan, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka selanjutnya tindakan kita untuk dapat menghasilkan pertumbuhan iman yang benar. Jangan pernah bosan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berdoa, membaca firman Tuhan, rajin mengikuti persekutuan, dan akhirnya nyatakan kesaksian kita dengan penuh sukacita iman. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kehidupan kita sebagai Kompelsus Ibu. Amin. Saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita akan menyatakan pujian lewat Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan, sambil persembahan dijalankan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah, Bapa kami, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sungguh merasakan bahwa Engkau hadir dan memberkati persekutuan kami. Persekutuan ibadah gabungan Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Saitun Luwuk. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, walaupun hanya melalui media yang ada seperti saat ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah iman percaya kami akan terus bertumbuh dengan baik. Bahkan kami dapat menghasilkan buah-buah yang Tuhan rindukan itu dapat terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi ibu-ibu Kristen yang setia untuk menyatakan panggilan kami bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapa kekal di surga, meteraikan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk pengurus Kompelsus Ibu yang ada di tingkat jemaat maupun yang ada di kolom pelayanan, mulai dari kolom 1 sampai kolom 25. Engkau tahu siapa kami Tuhan.
karena Engkau yang telah menciptakan kami. Engkau juga tahu apa yang menjadi harapan serta kerinduan kami, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan kami dalam persekutuan Kompelsus, maupun dalam kebersamaan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Engkau berkati pribadi lepas pribadi, Engkau berkati keluarga kami, sehingga ketika berkat Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami, kami percaya kami akan menjadi alat Tuhan yang baik untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Bapa kekal di surga, berikan kami kekuatan, kesehatan. Berikan kami hikmat-Mu, terlebih ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan pandemi COVID-19 ini. Terkadang membuat kami khawatir, membuat kami takut dalam menjalani kehidupan yang ada. Kami gelisah Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengerti, yang memahami siapa kami. Karena itu saat ini hamba-Mu datang berdoa, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, Kompelsus Ibu, baik pengurus maupun anggota, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang menjadi program dari Kompelsus Ibu yang ada di jemaat maupun di kolom, biarlah Tuhan akan selalu berkati, sehingga walaupun di tengah-tengah pandemik ini, kami dapat mewujudkan setiap program-program yang mungkin dapat kami laksanakan, walaupun kami terpisah secara fisik. Bapa kekal di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, baik itu suami, anak-anak, orang tua, dan seluruh kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Satu kerinduan kami, biarlah Engkau akan mengaruniakan mereka kekuatan kesehatan. Berikan mereka sukacita dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Berkati tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk Kompelsus Pemuda yang boleh membantu pelayanan yang ada, khususnya dalam kegiatan ibadah live streaming seperti saat ini. Engkau berkati, berikan mereka kekuatan kesehatan yang tergabung dalam tim multimedia, sehingga mereka dapat terus bekerja, menyatakan kesaksian Tuhan lewat kemampuan, lewat talenta yang Tuhan karuniakan. Berkati anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan yang ada, baik pemain orgen, kantoria, biarlah sukacita damai sejahtera boleh menjadi bagian kehidupan kami. Bapa kekal di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa ini, khususnya daerah kami, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau tolong kami ya Tuhan, buka akal pikiran kami, sehingga kami boleh dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ke depan kami akan diberikan keluasan untuk dapat melakukan persekutuan, ajar kami untuk bersabar, menahan diri, melihat situasi yang terjadi. Seandainya kondisi ini tidak memungkinkan kami untuk dapat melaksanakan persekutuan secara jemaat, ajar kami untuk bersabar dan tetap melakukan ibadah sebagaimana yang sudah kami lakukan selama masa-masa pandemik ini. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjaga dan memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini. Bapa kekal di surga, terima kasih kalau dalam persekutuan saat ini kami telah diberikan kemampuan untuk dapat menyatakan ungkapan syukur. Biarlah Engkau terima, Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan dengan sepenuh sukacita. Dan kami percaya ketika Tuhan memberkati, benda-benda mati ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat setiap program pelayanan, baik yang ada di tingkat jemaat maupun yang ada di tingkat Sinode Gereja Kristen di Lubuk Banggai. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami,
Kami berdoa bukan untuk memerintahkan Engkau, tetapi biarlah semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kompelsus Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Untuk itu disilakan kita sekalian berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kompelsus Ibu Jemaat Bukit Saitun Luwuk mengucapkan selamat beribadah, selalu tekun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.